Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan berkat dan juga ridho dari Allah. Baik, untuk berdoa, mari akan kita dengarkan dipimpin oleh KM kita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada puasa hari ini? Baik, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya, atau teman-teman kita yang ada di sini. Coba dilihat kiri dan kanan, barangkali ada teman satu kelompoknya yang hari ini tidak masuk. Ada lengkap semua. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku. Kenapa? Untuk memupuk rasa nasionalisme, karena pada zaman sekarang itu kita sudah terkikis rasa nasionalisme, lebih bangga kepada bangsa lain. Maka mari kita tumbuhkan, salah satunya dengan cara menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah lagu Tanah Airku. Silakan berdiri. 3, 2, 1. Tanah air mutiara lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
ngelakuin satu hal bagus atau nilai lebih bagus bisa kasih stiker. Iya, boleh ya. Kalau katanya kalau dapat nilai bagus, didapat stiker. Boleh ya kesepakatannya ya. Kemudian untuk yang melanggar bagaimana? Coba cek WC. Kosek WC. Jangan ya. Kalau yang melanggar apa hukumannya? Membagikan WC. Mau bernyanyi aja ya di depan ya. Oke, hukumannya adalah bernyanyi di depan. Sepakat? Baik, anak, mudah-mudahan kali ini tidak ada yang melakukan pelanggaran dan semuanya mendapatkan stiker atau prestasi atau reward prestasi dari ibu ya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang musim yang ada di Indonesia ya. Musim yang ada di Indonesia itu ada dua, ada musim apa saja? Hujan dan musim panas. Tapi kan kita tidak tahu kenapa hanya ada dua, kenapa tidak empat seperti di negara-negara lain. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita saksikan video yang akan ibu berikan. Nah, anak-anak, ibu tujuan kita atau tujuan belajar tentang musim di sini adalah supaya kita bisa tahu, kita bisa mengenal, dan kita bisa paham kenapa ya hanya di negara belahan kita ini atau bumi belahan kita ini hanya mengalami musim panas dan musim hujan, ya. Baik anak-anak, kita akan membuat kelompok dan sudah berkelompok ya. Satu kelompok berapa orang di sini? 4 orang ya. Baik, satu kelompok 4 orang. Dan setelah itu ibu akan memberikan sebuah video. Silakan dibuka buku tulisnya. Catat hal-hal penting yang kalian temukan pada video ini, ya. Sudah siap? Baik, kita akan mulai untuk menyaksikan video yang pertama. Silakan simak ya, hal-hal penting yang kamu temukan, informasi apa saja yang ada pada video ini, kamu boleh catat ya. Halo Sobat Geografi, kembali lagi di Geografi Channel, channel yang memberikan informasi seputar geografi. Apa yang kalian rasakan sekarang? Panas, dingin. Tentunya, itu semua dipengaruhi oleh musim yang ada. Sobat Geografi ada yang tahu sekarang musim apa? Pastinya, ada banyak sekali pertanyaan tentang musim. Mulai dari, ada berapa musim di Indonesia? Kenapa Indonesia panas sekali? Kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Oke, sekarang kita jawab satu persatu. Yang pertama, ada berapa musim di Indonesia? Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini karena lokasinya yang berada pada garis khatulistiwa, sehingga sepanjang tahun Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak.
Hal itu juga bisa menjawab pertanyaan, kenapa Indonesia panas? Yang kedua, kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut, ada 2 kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama angin, dan yang kedua gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Ini poin pertama yang perlu diingat. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Sederhananya, matahari tidak selalu tegak lurus dengan bumi, akan tetapi posisinya selalu berubah. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 23 Maret, matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Kemudian, matahari bergerak ke utara, tepatnya tanggal 21 Juni. Matahari tepat berada di belahan bumi utara. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali pada tanggal 23 September. Dan bergerak terus ke selatan hingga tanggal 22 Desember. Matahari tepat berada di belahan bumi bagian selatan. Dan begitu seterusnya, kembali terulang pada tanggal yang sama. Karena sudut datang matahari yang berubah-ubah, maka panas suatu wilayah juga berbeda. Pada bulan Juni, bumi belahan utara lebih panas daripada bumi belahan selatan. Masih ingat konsep pergerakan angin tadi? Ya, angin berhembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Oleh karenanya, angin berhembus dari arah timur melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan ini angin kering. Normalnya, pada bulan April hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau karena adanya angin muson timur dari Australia yang tidak membawa uap air. Pada bulan Desember, belahan bumi selatan lebih panas daripada belahan bumi utara, sehingga angin berhembus dari barat melewati Laut Cina Selatan dan membawa banyak uap air menuju Indonesia, yang mana ketika sampai di Indonesia menyebabkan musim hujan. Biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Itulah penyebab kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim dan tidak memiliki musim dingin yang menyebabkan adanya salju. Kalaupun Indonesia ada salju, tentu sudah jadi lokasi film dari Jadi, bisa disimpulkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan April hingga bulan Oktober, karena adanya pengaruh dari angin muson timur. Sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga bulan April, karena adanya pengaruh dari angin muson barat. Bagaimana Sobat Geografi? Apa kalian sudah paham? Aku ya. Oh ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk berbagi informasi ini. Dan juga berikan komentar, request topik apa ya? Baik, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ya, sudah dicatat? Tadi kita baru melihat tentang perubahan musim yang ada di Indonesia. Kira ada berapa musim? 2. Apa penyebab perubahan musim itu? Iya, garis khatulistiwa. Ya, garis khatulistiwa Indonesia itu terletak pada garis khatulistiwa yang sehingga mengakibatkan terjadinya 2 musim. Penyebab faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya 2 musim itu apa?
kedua yaitu tentang apa itu. Di situ ada namanya angin yang bergerak itu tadi belum disebutkan ya. Angin yang bergerak itu adalah yang disebut dengan biasanya disebut dengan angin muson. Angin muson itu angin apa? Angin muson adalah angin musiman yang terjadi setiap 6 bulan sekali. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang angin muson. Angin muson terjadi karena ada perubahan suhu dan tekanan udara antara luas daratan dan lautan. Pada musim-musim panas atau summer, kedudukan matahari mencapai titik kulminasi tertinggi. Oleh karena itu, daratan menerima pemanasan yang maksimal atau suhu udaranya maksimum. Tetapi sebaliknya, massa udara yang berkembang itu tekanannya relatif minimum. Benua atau daratan dan samudra atau perairan merupakan dua wilayah yang memiliki sifat fisika berbeda dalam hal menerima energi panas. Sebagai material padat, benua lebih cepat menyerap panas tetapi cepat pula melepaskannya. Sebaliknya, samudra atau wilayah perairan lebih lambat menerima dan melepaskan energi panas. Perbedaan sifat fisik kedua wilayah ini tentunya mengakibatkan perbedaan kerapatan dan tekanan udara. Akibat adanya perbedaan tekanan udara yang sangat mencolok antara wilayah benua dan samudra, mengalirlah massa udara yang disebut angin muson atau monsun dari kawasan benua ke samudra atau sebaliknya. Perubahan arah gerakan muson biasanya seiring dengan pergantian musim panas dan dingin. Angin muson adalah angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti arah. Di Indonesia terdapat dua angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Angin muson barat bertiup setiap bulan Oktober sampai Maret saat kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan. Hal ini menyebabkan tekanan udara maksimum di Asia dan tekanan udara minimum di Australia. Maka bertiuplah angin dari Asia ke Australia atau tekanan tinggi ke rendah. Karena angin melalui Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak, sehingga pada bulan Oktober sampai Maret di Indonesia terjadi musim penghujan. Angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai September, di mana kedudukan semu matahari di belahan bumi utara. Akibatnya tekanan udara di Asia rendah dan tekanan udara di Australia tinggi, sehingga angin bertiup dari Australia ke Asia. Angin tersebut melewati gurun yang luas di Australia sehingga bersifat kering. Oleh karena itu, Indonesia saat itu mengalami musim kemarau. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai angin muson ya. Baik, anak-anak sudah dicatat semuanya? Sudah. Sudah terbayang apa itu angin muson? Apa tadi katanya angin muson? Angin muson adalah angin yang Iya, angin muson itu adalah angin yang bergerak setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti arah. Dari mana? Benua Australia. Ya, di Indonesia ada berapa angin katanya tidak disebutkan? Dua.
Mari mengingat kembali materi yang telah kita simak bersama. Sudah saya tulis ya ini. Caranya bagaimana? Mari menjawab pertanyaan berikut. Semangat. Pertanyaannya ini. Mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Yang kedua, mengapa negara di belahan bumi lainnya memiliki 4 musim? Yang ketiga, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ini pertanyaannya, silakan kamu tulis saja jawabannya bersama kelompokmu, diskusikan. Waktu mendiskusikan hanya 3 menit ya. Jadi kelompok yang sudah siap nanti akan maju ke depan. Silakan lanjutkan. Jawabannya aja langsung. Langsung jawabannya ya, tidak usah ditulis dengan soalnya. Langsung jawabannya aja diskusikan. Nah, bareng-bareng. Iya. Maaf ya. Sudah selesai? 3 menit. Ya? Ya, penjelasannya. Baik. Oh, di mana? Oh, patut kamu nyari.
Baik, sudah selesai? Kelompok yang harus maju nanti akan dipakai game ya. Oke. Baik. Sudah selesai? Belum. Oke, setelah kalian menjawab pertanyaan, silakan untuk mempresentasikannya. Karena waktunya nanti sangat terbatas, maka akan majunya atau presentasinya tidak semua kelompok, tapi hanya 2 perwakilan dari kelompok. Ya. Silakan nanti dipilih dulu siapa yang nanti kalau kebagian maju, ya, yang akan ditunjuk untuk mewakili kelompok.
dua musim karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Kedua, mengapa negara di belahan bumi lainnya memiliki 4 musim? Karena angin membawa angin muson jauh dari garis khatulistiwa. Sehingga pertanyaannya dari tulis dan kemudian jawabannya. Hal yang menyebabkannya adalah angin dan gerak seputar sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti kelompok saya tidak dikasih sampai tadi ya. Oke, jadi kelompok huruf fikirawan. 1, 2, 3, satu kelompok lagi. 1, 2, 3, mulai. Amparan tadi kita nyanyi bisa belum masak. Nyanyi asam sebiji di huruf bari-bari nangka repot nangka repot. Batang kayu bengkok dimakan api. Api gasan seluruhan bengkok dimakan api. Apinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil jawaban yang benar ya, dari kelompok yang diwakili oleh saya itu Said dan anggota saya itu Billy, Jam-Jam dan Satya. Nah, jadi inilah mengapa Indonesia yang memiliki 2 musim, karena Indonesia terletak di bawah garis khatulistiwa. Sebab itu Indonesia mendapatkan panas matahari yang cukup. Nomor 2, mengapa negara di belahan bumi lainnya memiliki 4 musim? Karena mereka di atas garis khatulistiwa, makanya negara lain memiliki 4 musim. Sebab karena mereka tidak mendapatkan matahari, menempatkan cahaya matahari ke bumi. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena perbedaan letak geografis. Negara yang di bawah garis khatulistiwa mendapatkan 2 musim, sedangkan yang di atas garis khatulistiwa menjadi 4 musim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk hebat. 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 Baik ya, semuanya alhamdulillah hebat-hebat semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk memantapkan lagi pengetahuan kalian tentang musim, maka Ibu sudah menyiapkan lembar kerja, yaitu menjodohkan ya, bukan menjodohkan orang dengan orang, tetapi menjodohkan pertanyaan dengan jawaban. Satu kelompok 2 kertas, jadi bisa satu kelompok bekerja sama 2 orang ya. Waktu mengerjakannya hanya 3 menit. Jawabannya langsung di sini ya. Kita butuh enggak?
apa? Banyak gunungnya, banyak bukitnya, banyak lembahnya. Itu juga sangat mempengaruhi. Yang terakhir, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Ya, ada di nomor berapa? Yang paling atas ya, nomor 1. Oke, cung yang betul semua. Oke, tepuk hebat. 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 Baik anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan soal kembali, tapi ini diisinya oleh masing-masing siswa, ya. Nah, untuk memantapkan pelajaran hari ini, oke, ini nanti dikerjakan dan dikumpulkan, tapi tidak boleh saling menyontek ya. Kalau tadi kerjasama, kalau sekarang tidak boleh saling menyontek. Langsung kerjakan masing-masing. Alex, kerja. Kalau lagi lagi ya. Oke, waktu mengerjakannya sampai ke angka 10 ya, atau 5 menit. Tidak boleh bekerja sama. Sesuai dengan pemahamanmu sendiri saja. Oke, kalau alarm ini sudah berbunyi, tandanya pekerjaan harus sudah diselesaikan. Ayo, harus bisa. Ayo. Tidak bisa Bu.
dicek dan boleh dikumpulkan buku ya yang sudah selesai. Nggak apa-apa ya. Kumpulkan yang sudah selesai. Sudah selesai? Kasih. Aduh, lupa. Kasih. Gak usah ini ya, gak usah bertanya sama teman. Ibu hanya ingin tahu kamu tadi paham sampai mana, menyimak video sampai mana. Informasinya ada jelas ya. Nggak apa-apa. Oke, sudah, silakan boleh duduk kembali. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan. Kumpulkan. Ayo kumpulkan, sudah habis waktunya. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah mengumpulkan gambarnya. Tadi kita sudah pelajari bersama tentang penyebab terjadi emosi. Nah, sekarang ibu mau tanya, materi yang mana yang paling kamu sukai atau kegiatan yang mana yang paling kamu sukai dari keberlangsungan tadi? Menonton video, apalagi ya apa lagi? Pinjam soal, apalagi? Udah lihat ketika saat Menjodohkan. baik, menjodohkan soal ya. Baik anak-anak. Nah, nanti
bagus dan yang tadi yang sudah maju ke depan akan mendapatkan stiker prestasi ya. Oke, silakan maju untuk Sarif dan Rofi ya. Beri tepuk tangan. Ayo Sarif silakan prestasinya ya. Terima kasih sudah maju ke depan. Dan ini juga Rofi. Terima kasih. Dan alhamdulillah hari ini tidak ada yang melanggar ya. Berarti sanksi untuk pelanggarannya tidak ada ya. Maka dari itu anak-anak kita akan selesaikan pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang agar di perjalanan kita selalu dilindungi oleh Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Dikeraskan. Berdoa dikeraskan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampaikan